Banyak dari mahasiswa yang bingung apa perbedaan antara hasil dan pembahasan dalam skripsi. Tidak jarang juga banyak dari mereka justru menjadikan satu bab saja atau mencampur adukkan hasil dan pembahasan. Itu adalah praktek yang salah. Banyak juga mahasiswa yang berpikir, udahlah, pembahasan dan hasil itu ketika proposal udah jadi, hasil dan pembahasan itu ditulis saja lah. Tidak seperti itu teman-teman. Hasil dan pembahasan itu pada prinsipnya harus dibedakan. Nah, secara sederhana, hasil itu adalah temuan, sementara pembahasan itu adalah ketika temuan ini dibahas dengan teori yang relevan. Ya, jadi secara sederhana seperti itu. Nah, lalu seperti apa Mas Sakti bedanya antara kuantitatif dan kualitatif? Saya kasih contoh di sini, kalau kita berbicara kuantitatif, hasil itu adalah perhitungan data. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki rumus tertentu berdasarkan dengan teori, ya, berdasarkan teori yang teman-teman gunakan, ketika teman-teman selesai melakukan perhitungan data, itu teman-teman sebenarnya sudah mencapai hasil penelitian. Contoh di sini misalnya saya ingin melihat persepsi kepuasan pengguna layanan, ya, oleh pengguna layanan layanan X, misalnya seperti itu. Nah, saya akan mencari yang namanya median ini untuk menentukan central tendency ya. Jadi intinya kita mencari central tendency dengan median. Nah, pada tahap ini hasil itu sudah selesai sampai median dan central tendensinya. Sementara pembahasan itu apa? Pengukuran dari hasil yang tadi kita cari. Bagaimana menentukan median ini kemudian memiliki sebuah nilai, apakah sangat rendah, apakah rendah, ataukah cukup, dan seterusnya. Ya, sehingga perlu dipahami pembahasan ini adalah pengukuran dari hasil itu. Nah, biasanya kalau kita melakukan penelitian untuk melihat persepsi atau tingkat persepsi seperti ini, kita bisa gunakan pengukurannya dengan kelas interval misalnya. Ya, dan kemudian ini gunanya untuk apa sih? Untuk menginterpretasikan data ini berdasarkan teori yang teman-teman sudah rumuskan di bab 2. Ya, itu berbicara kuantitatif. Nah, untuk kualitatif seperti apa, Mas? Hasil itu adalah temuan dan tema-tema yang muncul dari lapangan. Dan ini tidak didrive atau tidak ditentukan dari teori yang teman-teman sajikan di bab 2. Misalnya elemen-elemen atau faktor-faktor misalnya. Teman-teman di bab 2 punya teori, oh ternyata ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan X misalnya ya. Ada 5. Oh ternyata temuan di lapangan ini ada 10. Atau bahkan ada 3 tetapi berbeda dengan yang 5 atau beririsan dan seterusnya. Nah itu temuan. Ya, itu adalah hasil dari penelitian kualitatif. Nah, pembahasannya seperti apa? Temuan-temuan tadi, entah elemen, entah faktor, tema-tema tadi itu kemudian dielaborasi dengan teori yang teman-teman gunakan. Ya, di sini sebenarnya fokusnya adalah bukan untuk menggunakan teori untuk membahas, tetapi membandingkan hasil temuan di lapangan dengan teori yang teman-teman gunakan. Karena ini kualitatif ini sifatnya adalah memperbaharui teori atau kemudian memberikan pembahasan yang lebih mendalam. Misalnya contoh, oh ternyata ada 3 faktor yang menentukan keberhasilan program X. Oh ternyata saya lihat di program yang serupa, di kasus yang berbeda misalnya, oh ternyata ada 5 faktor, ada 5 elemen yang menentukan keberhasilan program tersebut. Nah teman-teman bisa melengkapi teori yang sudah ada. Itu mengapa kemudian di kualitatif ini sering dijelaskan bahwa pembahasannya itu atau kajiannya itu dikaji secara mendalam. Ya, karena ada diskusi teoritis yang sangat mendalam yang terjadi pada level pembahasan. Saya pikir itu teman-teman, semoga membantu. Terima kasih.